Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Putro Toys. Dan sekarang waktunya untuk It's review time. Review. Gatai. hari ini kita akan mereview mini plum mecha terakhir dari serial Super Sentai Go Onger atau Power Ranger RPM, yaitu Kyoretsuo. Dan Kyoretsuo ini terdiri dari 3, lagi-lagi sama seperti mecha-mecha yang lain. Jadi setiap satu robot itu ada 3 pasang, yaitu ada Kisamot, ada T-Line, dan juga K-Line. Jadi langsung aja kita review satu-satu. Yang pertama ada Kisamot. Nah, dia ini mengambil motif lokomotif zaman dulu ya, yang masih uap begitu. Dan untuk warnanya ini bagus banget sih. Merah, ini termasuk merah marun mungkin ya, tapi lebih muda lagi sih. Dan untuk bentuk, ya menurut saya oke-oke aja lah untuk penggabungan lokomotif dan hewan mamut atau gajah purba. Nah, untuk artikulasinya dia itu bisa turun si gadingnya ini. Lalu si belalainya juga bisa seperti ini, dan bisa ditarik juga seperti ini. Ini menjadi nilai plus banget sih, kayak gitu. Dan untuk Kisamut saya ini udah saya repaint. Nah, yang belum di repaint itu seperti ini. Untuk minus Kisamut ini nggak ada sih, tapi plusnya itu ada di bagian artikulasinya ini. Dan untuk bahan menurut saya lumayan tebal ya. Bahkan lagi-lagi ini tuh lebih tebal daripada punyanya Gunbear Oh. Jadi selanjutnya adalah T-Line. Nah, dia ini mengambil motif kereta Shinkansen dan juga hewan T-Rex. Untuk artikulasi dia ada di bagian depan. Ya, karena ini sekaligus menjadi kaki ya. Jadi ya oke lah kayak gitu. Dan untuk gigi-giginya ini juga menurut saya bagus sih. Minusnya nggak ada, plusnya nggak ada juga sih. Untuk minus kayaknya di bagian ini, atas ini tuh bahannya termasuk sedikit tipis, tapi tidak separah kayak si Birka. Oh ya, karena ini udah saya repaint, yang belum di repaint itu seperti ini. Nah, ini untuk perbandingannya aja. Yang terakhir ada K-Line. Nah, K-Line ini menggabungkan motif kereta Shinkansen lagi dengan hewan Triceratops atau badak purba seperti ini. Ada yang sedikit saya sayangkan, yaitu pada di bagian sini. Dia ini nggak dicetak ya, jadi saya harus pakai stiker. Sedangkan saya dapat ini tuh udah pasang stiker kayak gitu, jadi ini ada sedikit damage. Nah, ada sedikit goresan. Ini sayang banget sih. Terus bagian matanya ini agak aneh karena dia si bola matanya terlalu ke depan. Mungkin kalau dibentuk seperti ini, nah ini kan agak tidak terlalu ke depan kayak gitu. Bisa dibandingkan sendiri. Nah, kayak gini. Karena kalau dari depan seperti ini kelihatannya sedikit aneh sih menurut saya. Kayak gitu. Nah, untuk artikulasi dia bisa buka tutup juga. Terus bagian tanduknya bisa diturunin, bisa dinaikin juga seperti ini. Untuk plusnya nggak ada, untuk minus sama kayak T-Line ada di bagian atasnya ini, dia termasuk tipis, tapi tidak setipis si Birkanya itu. Nah, karena punya saya sudah di repaint, yang belum di repaint itu seperti ini. Nah, ini untuk perbandingannya. Karena ini motifnya kereta, jadi ketiganya ini bisa disambungkan. Jadi caranya adalah bagian belakangnya si Kisamot kita ambil aja seperti ini. Untuk T-line kita buka, terus kita keluarkan seperti ini. Lalu bagian belakangnya tinggal kita putar aja, di bawahnya kita keluarin seperti ini. Untuk K-line-nya juga sama, kita keluarin aja seperti ini. Nah, terus kita tutup lagi dan yang ini kita keluarin seperti ini.
Lalu tinggal disambungkan aja seperti ini. Dan untuk T-line ke K-line-nya juga tinggal kita sambungkan seperti ini. Maka dia bisa berjalan seperti ini. Setelah kita review satu-satu, sekarang kita akan menggabungkannya menjadi Kyoretsuo. Jadi langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Kisamot, kita harus lepas dulu bagian tangannya ini. Semuanya harus kita lepas. Seperti ini. Lalu bagian depan juga kita lepas. Bagian belakang juga kita lepas. Dan kita lepas lagi bagian ini. Lalu untuk part ini, kita lepas dulu. Kemudian kita lipat dan bagian atas ini kita keluarkan. Setelah itu kita pasang seperti ini. Maka jadi seperti ini. Untuk yang satunya lagi juga sama. Ini kita lepas dulu. Lalu kita lipat dan kita keluarkan. Setelah itu kita sambung aja seperti ini. Maka dia akan menjadi seperti ini. Untuk T-line tinggal kita buka aja seperti ini. Untuk K-line juga sama, tinggal kita buka aja. Maka akan menjadi seperti ini. Untuk part ini kita putar seperti ini. Lalu kita sambungkan dengan T-line. Setelah itu kita sambungkan dengan K-line. Kemudian kita putar. Setelah itu kita sambungkan ke sini. Jadi seperti ini. Lalu bagian kepalanya kita sambung ke sini. Setelah itu part ini kita sambungkan aja ke sini. Part satunya lagi juga kita sambungkan aja ke sini. Untuk tangan kita sambungkan ke sini. Tangan satunya lagi juga kita sambungkan aja ke sini. Untuk kakinya kita sambungkan ke sini. Yang terakhir kita buka tanduknya seperti ini. Ini dia Kyoretsuo. Wah, ini tuh desainnya benar-benar mengingatkan kita ke Mecha Daizujin. Karena kalau kalian perhatikan, ini bagian kepalanya persis banget kayak Daizujin, yaitu ada tanduknya seperti ini. Mungkin karena motifnya sama-sama dinosaurus, jadi ya sedikit di remake jadi seperti itu. Langsung aja kita bahas artikulasinya. Untuk bagian kepala, dia bisa berputar seperti ini. Berputar 360 derajat bisa dia. Lalu untuk bagian tangan, dia bisa naik, lalu bisa turun, lalu bisa ke samping, maksudnya naik ke atas. Tapi dia belum bisa ke depan ke belakang seperti itu. Nah, untuk sikunya, ini kalau ada artikulasinya, tinggal kita tarik ke bawah, dan dia bisa menekuk seperti ini. Nah, kayak gini. Tapi ini agak sulit untuk menekuknya, jadi kalian harus mentokin sampai ke bawah gitu, baru bisa seperti ini. Untuk pinggul, dia bisa berputar juga. Untuk paha, dia bisa naik. Lalu untuk lututnya, dia bisa seperti ini. Nah, untuk kaki, jika ingin ada artikulasinya, kita harus narik dulu. Kita tarik supaya keluar. Nah, dia ada semacam locknya begitu. Ini kalian bisa lihat. Jadi kita tarik, lalu kita keluarin aja. Nah, dia ini udah memakai ball joint. Jadi ini kita keluarin aja seperti ini. Tapi pelan-pelan karena ini tuh bisa rawan patah juga. Nah, dengan dikeluarkannya seperti ini, dia ada artikulasi untuk ke depan seperti ini. Lalu dia bisa juga artikulasi ke samping seperti ini. Lalu dia bisa berputar juga seperti ini. Ini juga berlaku buat si T-line-nya juga. Jadi seperti itu. Jadi untuk review keseluruhan si Kyoretsuo ini tuh worth it banget buat dibeli. Apalagi untuk kalian yang menyukai motif dinosaurus sekaligus kereta. Dan untuk bahannya ini juga dia ya lumayan tebal lah ya. Setidaknya
tidak setipis Gunbear Oh, dan artikulasinya pun juga lebih banyak daripada Gunbear Oh. Untuk poin 0 sampai 10 saya bakal ngasih poin 8. Ya lumayan tinggi lah, karena ini tuh bener-bener keren banget. Kyoretsu Oh ini juga bisa digabungkan dengan Engine Oh atau Engine Daishogun, Gunbear Oh, dan juga Seikyu Oh yang akan menjadi Engine G12. Jadi langsung aja, ayo kita gabungkan. Yang pertama, kita harus melepas dulu kaki-kakinya, yaitu kita harus melepas K-line dan juga T-line-nya. Setelah itu kita lepas juga bagian pinggulnya. Bagian tangan dua-duanya juga kita lepas, seperti ini. Untuk 3 bagian ini juga kita lepas lagi. Kepalanya kita masukkan lagi, dan kita lepas lagi. Lalu kedua part ini juga harus kita lepas lagi. Kita lepas bagian birka, kemudian bagian gun part. Setelah itu, kedua kakinya juga kita lepas. Kita lepas secara perlahan-lahan. Kaki satunya lagi juga kita lepas. Untuk part ini, kita putar. Jadi seperti ini. Kemudian, kita sambungkan di sini. Jadi seperti ini. Lalu kita tutup lagi. Setelah itu kita masukkan gun part-nya ke dalam part ini. Jadi seperti ini. Untuk part satunya lagi juga sama, kita turunkan dulu seperti ini. Kemudian kita pasang di join ini. Kita pasang seperti ini. Terus kita naikkan lagi, maka menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan birkanya ke sini. Dan masukkan joinnya ke sini, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian kita sambung join male dengan female-nya seperti ini. Lalu join male yang ada di sini kita masukkan ke telapak kakinya, jadi seperti ini. Lalu yang satunya lagi juga sama, kita masukkan male ke female-nya. Dan female yang ada di bawah sini kita masukkan ke male yang di sini. Jadi akan seperti ini. Untuk part ini kita cabut. Untuk part ini kita pasang di sini. Karena ini pakai engine Daishogun, jadi part ini tidak usah kita lepas. Ini kan ada partnya sebenarnya. Nah, ini. Nah, tapi nggak usah kita lepas, kecuali kalau kita pakai engine O. Jadi kita pasang aja male di sini ke female yang ada di sini. Untuk part ini kita pasang di sini dengan female yang di atas. Jadi akan menjadi seperti ini. Kemudian kita pasang part ini di sini. Dan yang satunya lagi di sini. Untuk K-line kita putar dulu bagian belakangnya ini agar menjadi join male, lalu kita sambungkan ke sini. Untuk T-line juga sama, kita putar dulu bagian belakangnya agar menjadi join male, lalu kita sambungkan ke sini. Setelah itu, part jumbo wheel kita lepas, lalu kita pasang di sini. Setelah itu, kita pasang si Kissamot di sini. Yang terakhir, kita keluarkan tanduknya. Jadi menjadi seperti ini. Ini dia engine G12. Wah, ini desainnya bener-bener keren banget. Dan konsepnya ini juga keren banget karena semuanya bisa bergabung, tapi tidak memaksa desainnya. Jadi menurut saya maklum sih kalau Mini Pla ini bener-bener jadi inceran para kolektor. Dan tentu saja sekarang harganya sudah naik drastis. Karena kalau nggak salah waktu awal itu per mekanya kisaran 300.000, tapi sekarang sudah mencapai hampir 3 juta untuk 4 pasang ini. Ya kalian bisa lihat sendirilah untuk desainnya worth it gak dengan harganya. Kalau menurut saya sih
worth it banget lah ya. Jadi langsung aja kita bahas artikulasinya. Untuk bagian tangan, dia bisa naik, turun, terus bisa berputar seperti ini. Lalu dia juga bisa naik seperti ini. Nah, kayak gini. Setelah itu untuk bagian ini juga sama sih ya, karena kan ini pakai kakinya Kyoretsuo. Lalu untuk bagian pinggul dia bisa berputar juga karena kan pakai masih sama kayak Engine Daishogun, tapi kurang maksimal karena kan ada sayapnya si Jumbo Whale ini. Setelah itu untuk lutut sebenarnya bisa, tapi karena ini kan terlalu besar jadi agak susah. Untuk bagian kaki sebelah kanan itu dia udah fix, dan kaki sebelah kiri dia bisa menekuk sedikit. Caranya kita harus lepas dulu seperti ini, kemudian yang ini kita putar, kembalikan seperti semula. Nah, kayak gini. Lalu kita pasang lagi dengan join yang ini aja, kalian bisa kelihatan. Nah, kita pasang di tengah-tengah sini, maka dia bisa ke depan sedikit seperti ini. Nah, tapi ya nggak terlalu maksimal sih. Setelah kita review satu persatu, sekarang ini dia artikulasi-artikulasi dari Kyoretsuo dan Engine G12. Sekian review mini plug Kyoretsuo dan Engine G12. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah! Gatai!